Sosial dulu, baru Menteri Keuangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko, Ibu Sari dan Bapak Saan Mustafa. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8, Komisi 9 dan Komisi 11. Yang kami hormati Menteri Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, kemudian Menteri Kesehatan dan BPS Republik Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tidak ada di komisi terkait, tapi saya diundang. Terima kasih karena sekarang di Komisi 13. Tentu soal sistem jaminan sosial nasional adalah soal HAM warga negara yang dimandatkan juga dalam peraturan di nasional kita maupun dalam peraturan internasional. Nah, oleh karena itu menurut saya kita kembali sedikit pada Undang-Undang 40 2004 yang mengamanatkan adanya kenapa kita bisa ada BPJS sekarang ini. Undang-Undang tentang SJSN ada prinsipnya 7, Undang-Undang kegotong royongan, kemudian prinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan wajib. Lalu kemudian lahirlah Undang-Undang BPJS 25 Oktober 2011. Saya dengan Ibu Putih Sari berjuang waktu itu di Komisi 9. Kami sama-sama dalam keadaan hamil. Disahkan di paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Undang-undang ini lahir tidak dengan mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Undang-undang ini bertahun-tahun kami perjuangkan. Dan kemudian lahirlah PP nomor 75 tahun 2021 tentang pelaksanaan program PBI Jaminan Kesehatan dengan sasaran utamanya fakir miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya teringat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pelantikan di paripurna DPR, bahwa tidak menginginkan lagi adanya kebijakan yang tidak berbasis pada data faktual atau berbasis hanya pada data statistik yang terindikasi tidak sesuai dengan kebutuhan real dan kondisi real rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi dikatakan peserta PBI yang ditanggung oleh APBN 96,5 juta sekian begitu, dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dolfi, pimpinan dari Komisi 11, sebetulnya ada 146 juta yang telah diputuskan penerima PBI dengan anggaran 58,9 triliun. Pertanyaan pertama saya adalah kenapa masih harus ada, tadi dari fraksi PKB mengatakan kenapa harus ada yang masih dibebankan pada APBD? Pada APBD dengan total kepesertaan data tadi disampaikan per bulan Februari ada 47.392.788 orang masih dibebankan kepada APBD. Padahal di dalam APBN sudah diamanatkan 146 juta dan yang telah dialokasikan 96,515 juta. Artinya keseluruhan peserta PBI saat ini adalah 143.908.093 peserta. Dikalikan jumlah penduduk Februari saat ini, kalau di googling, ini juga datanya belum pasti, tapi anggaplah benar 287,041161 jiwa. Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, saya mohon masukan dari senior-senior Komisi 11, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu? Sehingga menurut saya ini juga sangat tidak baik. Bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo berupaya agar anggaran itu turun langsung ke desa, agar pendataan itu sebetulnya harus dimulai dari desa. Oleh karena itu izin saya merekomendasikan, pertama saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera, karena ini
mohon izin pimpinan, mereka sangat, ini persoalan nyawa, ada 120.472 orang kali 42.000 kali 3 bulan hanya 15,179 miliar, bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat. Saya kira cukup ini. Saya yakin Pak Purbaya juga akan mengatakan tadi cukup karena sudah dialokasikan, sebetulnya tinggal diturunkan. Yang kedua adalah benahi ekosistem data yang terintegrasi mulai dari desa dan kelurahan. Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran, jika data tepat sasaran, basis anggaran adalah data dasar negara, begitu. Karena itu saya dalam hal ini mengapresiasi khususnya kepada Bapak Prof. Dasko yang menginisiasi adanya prolegnas prioritas 2026 tentang RUU 1 Data Indonesia yang diinisiasi oleh DPR RI, khususnya Balik Republik Indonesia. Demikian pimpinan, sekali lagi mohon dukungannya kita untuk membenahi data negara, karena kita percaya bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini, saya yakin pimpinan, bukan sekedar untuk menghitung secara teknis deretan angka, datasen dan sebagainya. Keberhasilan kita bukan apa yang ditayangkan dalam PowerPoint, tapi keberhasilan kita ketika kita sejalan dengan Presiden Prabowo bahwa anggaran itu harus berbasis pada data agar pembangunan programnya semua terukur, terarah dan tepat sasaran, termasuk bagi peserta penerima bantuan iuran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Sosial dulu, baru Menteri Keuangan.